Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Dengan konsep psikolog horor lah. Tapi kalau kita ngomong film luar ada The Others sama The Sixth Sense. Itu jadi referensi sendiri nggak sih? Atau ya pengen coba beda, tiba-tiba ternyata ada yang sama ternyata? Iya, ya pada dasarnya sih memang tugas dari seorang seniman itu kan membuat sebuah inovasi ya gitu, mencari sesuatu yang baru terus gitu. Jadi memang kita coba apa nih ya kira-kira, dan saya percaya bahwa eranya horor di Indonesia tuh selalu beragam. Kita lihat dari 70-an, 80, 90 sampai tahun 2000-an itu selalu berbeda gitu. Dan di generasi sekarang ini saya sudah melihatnya wah kok masih terlalu seragam ya sebenarnya. Makanya cuma kita berpikir apa nih yang memang warna apa yang kita sampaikan ke penonton gitu, sesuatu yang memang itu saya pribadi sadar bahwa ini gimana nih, orang biasa dikasih sesuatu yang gampang dan langsung ditelan terus butuh sedikit berpikir gitu. Artinya resiko itu udah kita pikirin sih, tapi setidaknya sebagai seniman kita semua di sini berusaha untuk memberikan yang baru lah seperti itu. Untuk Maggie kan biasa kita ngeliat kayak jadi antagonis terus ya. Terus tiba-tiba di sini lebih calm down, lebih kayaknya antagonis. Itu kalau ngomong aktoran kita udah nggak meragukan, tapi secara pribadi ini perubahan yang drastis. Ada tantangan sendiri nggak sih? Nah, sebetulnya kalau saya pribadi variatif peran itu sangat saya butuhkan. Dan di sini saya mendapatkan perbedaan. Tiba-tiba jadi seorang mbah yang punya 5 anak, kan beda kan? Jadi dukun, jadi normal, jadi setan. Ya, ini salah satu tantangan yang pastinya dirindukan oleh aktor. Variatif dalam peran. Sekarang gimana rasanya main pertama kali acting main di film horor? Kenapa lebih pastinya awalnya deg-degan banget ya, kayak karena kan ya kakak aku ini udah hebat-hebat semuanya. Tapi kenapa aku suka ya, pengen menambah pengalaman karena kan ya harus dimanfaatkan selagi ada kesempatan dimanfaatkan. Selain karakter efektif sama kepribadian lu, mungkin apa sih yang menantang gitu saat terlibat produksi film apa ini yang bisa dibikin lo wah ini seru banget nih? Waktu produksi film Arwah tuh masalah tentang kecanduan judi online tuh belum separah hari ini gitu. Jadi untuk riset dan lain-lain tuh agak nggak kayak sekarang gitu. Waktu itu masih bertanya-tanya sih kenapa ya ada orang yang mau memutuskan untuk seperti itu. Kita kan harus ngerti background pola pikirnya. Terus kenapa ada orang yang ngambil keputusan finansialnya jelek terus gitu. Antara si karakter Jojo ini tuh pengen jadi kakak yang baik juga tapi ngurus diri sendirinya juga belum becus. Kombinasi itu sih yang agak sulit waktu itu ngerjainnya. Nanti sampai ngedalamin tentang judi online sendiri. Iya akhirnya banyak nonton video. Sekarang sih jadi banyak ya referensi. Jadi ngelakuin enggak dong. Selama di lokasi syuting ada hal-hal yang mungkin nggak bisa lupakan gitu selama syuting sama produksi hari terakhir sih itu seru dan menyenangkan sekali ya. Jadi ada satu sequence dalam film yang menarik dan butuh pengerjaan teknis yang super detail, super keren, sehingga kami butuh waktu yang lebih panjang gitu. Dan salut juga dari pihak Pak Jo juga menyediakan, biasanya banyak yang film udah diakalin aja gitu, ini enggak, ini benar-benar proper banget gitu secara teknis, dan kami lihat hasilnya sih puas banget. Jadi hari terakhir itu menyenangkan sekali syutingnya. Scene yang ya, udah ada di trailer sih, scene kecelakaan. Poin kan ini sebenarnya nggak terlalu horor yang jump scare gitu kan, dan kayaknya juga lebih kayak menguras emosi. Untuk masing-masing kalian tuh ada kesulitan nggak sih lebih untuk mengatur emosinya sendiri? Dari Nauka dulu mungkin. Bagaimana cara mengatur emosi selama film horor ya?
Karena aku mengatur emosi. Jujur, bisa dibilang aku bisa mengatur emosi itu dibantu dengan kes ini sih. Karena aku keluar ngasih marah kan, minuman marah, cuman ketemu mereka yang membanyak lagi, jadi aku kayak ya oke gitu. Karena balik lagi contoh orang aku dan itu keluarin my energy marah lagi pasien sama guru tuh sampai aku tuh terus aku sendiri tuh aku bener capek lagi aku capek cuman balik lagi dibantu sama kayaknya lebih menguras emosi daripada jump scare kayak horror biasanya. Kalian masing-masing dari karakter ngatur emosi ngatur emosi masing-masing karakter, karena jump scare pasti menurut aku kita semua sebagai aktor punya metode masing-masing ya. Kayak tadi Naura dibantu dengan cast, mungkin juga aku punya dengan cara aku sendiri, Sarah dan lain-lain juga punya cara sendiri. Cuma lebih ke kebersamaan kita kembali lagi dengan chemistry kita yang terbentuk dari awal, dengan film ini dari awal support banget sama pagi bener-bener bikin kita nyaman di lokasi. Jadi tuh emosi kita tuh menurut aku kita selalu stabil, selalu happy di saat kita di luar karakter, dan di saat menjadi karakter pun kita selalu nge-blend. Jadi itu dibantu lagi dengan energi kita semua sih. Next siapa? Sebenarnya cara mengaturnya ya karena aku banyak banget kayak didandanin dan semuanya itu ya agak capek sih sedikit, karena kan pertama kali terus kaget aja gitu ya. Tapi karena lingkungan aku dan juga kakak aku yang enjoy banget, yang membantu aku banget, jadi ya bisa oke lah, nggak terlalu capek-capek banget, jadi hilang gitu. Ketagihan dong ya mukanya bisa gitu Ya? Ketagihan dong ya mukanya. Kalau sama kakak-kakak lingkungannya aku mau kan, tapi kalau sama yang lain kan harus berusaha ini banget. Sebenarnya Sarah ngatur emosi itu dengan joget TikTok. Jadi kadang sambil bunyi Dikit. Kalau yang siap gimana kan kamu kan sebenarnya yang jadi apa kuncinya untuk kayak jadi penentu ada sesuatu yang something wrong gitu di kita gitu juga. Itu tadi mengatur emosinya seperti apa sebagai yang penengah, saya nggak tahu yang penengah atau yang penengah kali itu. Kalau aku sendiri kita punya tugas masing-masing untuk menjaga continuity emosi, karena kita kan take-nya nggak berurutan. Itu juga sudah kita persiapkan dari reading, dari workshop segala macam. Tapi aku juga bersyukur semua di sini dan semua tim juga mendukung kita untuk kerja secara kondusif. Jadi sebelum kita take itu kita ngebahas lagi, kita rehearse lagi, latihan lagi nih mau scene mau dibawain kayak gimana, dilakuin kayak gimana. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita sebelum take itu kita menyatukan mood, satukan energi, satukan visi buat kerjaan scene tersebut. Jadi semua moodnya, semua emosinya seperti itu jadi lagi jadi satu misi. Jadi pas take semua udah tinggal jalan aja. Jadi kamu nggak masalah juga mengatur emosi kalau memang syutingnya itu tidak. Ya. Nggak masalah sih, karena memang itu juga kami untuk menjaga emosi. Jadi pun kita semua juga punya metode masing-masing, kita di Anet bilang, jadi nggak masalah sih. Kecuali misalnya ada perubahan fisik, ya kita harus sesuaikan dengan